Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terbakar di Timika, pengendara selamat. Masuk ke Indonesia tanpa izin, kapal milik Cina ditangkap Polda Papua Barat dan Bea Cukai. Selundupkan ganja 10 kg di Jayapura, 2 warga Papua New Guinea diringkus polisi. Mobil tergolong mewah ini Sabtu lalu terbakar di Jalan Hasanuddin, Timika. Kejadian ini menarik perhatian warga sekitar. Sebelumnya mobil melaju dengan kecepatan tinggi namun tiba-tiba berhenti karena muncul api dari bagian bawah kendaraan. Pengemudi langsung keluar dan menyelamatkan diri dan tidak lama kemudian api membesar dan menghanguskan seluruh badan mobil. Saat kejadian, kita terima laporan lalu kita menuju ke KP. Yang datang ada 3, 8.001, 5.001, selama 3.000. Korban yang punya mobil melarikan diri. Kayaknya konsleting kabel untuk dia punya jaringan listrik yang di mobil. Tidak ada korban jiwa maupun yang terluka, namun pengemudi terpukul melihat kendaraannya gosong dilalap si jago merah. Informasi mobil ini mobil sedan, mereknya Timur, namun platnya tidak kelihatan, kayaknya mungkin plat tembak jadi tempel-tempelan saja. Kejadiannya tadi kita terima laporan setengah 7 dari masyarakat bertentangan ke Polres bahwa ada mobil terbakar di depan di Jalan Hasanuddin, depan pom bensin Jalan Hasanuddin. Korbannya tidak ada, hanya produk yang materi saja. Polisi masih menyelidiki asal-usul kendaraan karena plat nomor yang digunakan diduga bukan resmi dikeluarkan Polri, hanya tempelan alias bisa diganti-ganti. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sorong bersama Polairut Polda Papua Barat menangkap kapal asing berbendera Cina karena masuk perairan Sorong tanpa izin. Kapal masuk perairan Sorong melalui Filipina dan membawa sejumlah barang ilegal, seperti 1 unit kapal besi, 3 unit perahu cepat, 6 mesin tempel, dan kompresor. Berdasarkan hasil pemeriksaan Gakum Polairut Polda Papua Barat, kapal asal Cina yang dinahkodai warga negara Indonesia akan dipergunakan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Saat ini barang bukti berupa kapal dan muatan ditahan di Pelabuhan Tanpa Garam Sorong. Di sekitaran kolam bandar Kota Sorong, di mana pada saat itu berada di dermaga samping Makodit Polairut menemukan kapal. Tim lidik kita menemukan kapal yang sedang berlabuh dengan nama lambung bertuliskan bahasa asing. Ya. Kemudian selanjutnya tim kita melakukan penyelidikan di atas kapal dan bertemu dengan saudara JM, di mana JM ini selaku nakoda di kapal tersebut dengan bernama kapal Ming Ning De Huo 0679, asal negaranya Hong Kong, Cina. Pada saat ditanyakan dokumen kapal Ming De Huo itu 0679, nakoda tidak dapat menunjukkan kepada penyidik Gakum. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap saudara JM selaku nakoda kapal tersebut bahwa benar dengan sengaja melayarkan kapal Ming Ning De Huo 0679 dari perairan Hong Kong, Cina dengan tujuan perairan Kota Sorong, Indonesia. Tidak memenuhi persyaratan kelaikan laut kapal, namun tetap melakukan pelayaran ke daerah tujuan tersebut, yaitu di mana itu Sorong Kota. Para tersangka sudah menjalani pemeriksaan dan masuk dalam tahap 2 Kejaksaan Negeri Sorong. Mereka didakwa 2 kasus, yakni terkait izin pelayaran dan kepabeanan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua menangkap 3 pengedar ganja, 2 diantaranya berkewarganegaraan Papua New Guinea.
Ketiga tersangka tertangkap basah membawa 10 kg ganja yang ditaksir bernilai 100 juta rupiah. Salah satu tersangka adalah seorang wanita bernama Agustina Idabona. Polisi menangkap Nick asal Papua New Guinea dengan barang bukti ganja seberat 7,3 kg di Jalan Kelapa II Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Polisi juga menangkap Wilson dan Agustina dengan barang bukti ganja seberat 2,8 kg di Jalan Tikungan Inpres, Dok 9, Kota Jayapura. Para tersangka mengaku ganja tersebut diselundupkan melalui jalur laut dari Vanimo, Papua New Guinea. Mereka menggunakan jalur laut, yaitu melalui speedboat pada malam hari dari Papua New Guinea menuju ke Papua, yaitu masuk melalui jalur-jalur tikus, yaitu terutama di jalur BSG. Nah, itu yang kita selidiki. Jadi, informasi penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan kepada kepolisian. Dan kita mohon juga tetap mohon bantuan informasi masyarakat, karena masyarakatlah yang lebih tahu mereka masuknya jalur-jalur mana dan jam-jamnya jam berapa. Antisipasi terhadap melalui jalur laut para dari warga negara Papua New Guinea yang masukkan ganja. Kita sudah koordinasi dengan Pol Air untuk mengantisipasi terhadap masuknya ganja melalui jalur laut, dan kita juga sudah akan melakukan pembinaan kepada masyarakat yang di sekitar pelabuhan BSJ untuk melaporkan kejadian atau kecurigaan-curigaan apabila ada warga negara Papua New Guinea yang memasukkan ganja ke wilayah kita. Ketiga tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan. Mereka diancam pidana penjara paling lama 20 tahun. Sementara itu di Mimika, Polres memusnahkan sekitar 2.700 gram ganja dan 1.300 liter minuman keras lokal yang disita dari 4 lokasi. Polres juga menghadirkan 2 orang pengedar ganja yang berkas perkaranya akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu pelaku ditangkap di Jalan Budi Utomo saat hendak mengambil ganja seberat 2.700 gram di salah satu tempat pengiriman barang di kota Timika. Barang haram tersebut dikirim dari kota Jayapura. Ganja tersebut sudah dikemas dalam paket kecil yang dijual seharga 200 hingga 250 ribu rupiah. Ancaman 6 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun penjara. Tersangka menjual barang dengan paketan kecil kisaran harga 200 sampai 250 ribu rupiah. Nah, barang ini kalau dinilai dengan rupiah, kalau sampai terjual semua mendapatkan nilai rupiahnya tuh 600 juta. Selanjutnya terkait dengan minuman lokal, minuman miras lokal jenis Shopee. Memang rata-rata Shopee ini sepertinya di luar Papua juga dapatnya untuk diperdagangkan di sini. Ya. Untuk lokasi TKP-nya ada di Pelabuhan Pomako, SP4, Budi Utomo, dan Gorong-Gorong di Kabupaten Mimika. Yang Milo jumlahnya kurang lebih 1.324 liter. Kemudian miras beralkohol buatan pabrik itu 3 botol besar merek Bir Bintang. Sementara minuman keras disita dari 4 lokasi, yakni Pelabuhan Pomako, Jalan Budi Utomo, SP4, dan Komplek Gorong-Gorong. Dari kota Jayapura dan Mimika, Hendra dan Igo melaporkan. Tim SAR Pos Asmat masih mencari satu penumpang perahu cepat yang terbalik di Muara Atsi, Kabupaten Asmat. Hingga hari keempat pencarian belum membuahkan hasil, namun tim SAR tidak putus asa dan terus menelusuri lokasi kejadian. Sebelumnya perahu cepat yang membawa 7 penumpang dari distrik Fayid, tujuan Agats terbalik dihantam ombak di Muara Atsi. 6 orang berhasil menyelamatkan diri, namun 1 orang bernama Noberta hingga kini belum ditemukan. Adapun kejadian ini terjadi pada saat sebuah longboat 15 PK yang berangkat dari Fayid menuju ke Agats. Longboat ini
terbalik pada tanggal 9 Agustus jam 8 di Muara Atsi. Kemudian korban yang dicari adalah 1 orang korban dari total 7 orang korban. Adapun 6 orang sudah ditemukan dalam keadaan selamat dan dalam pencarian adalah 1 orang. Hari keempat, tim SAR gabungan sementara melaksanakan pencarian terhadap 1 orang korban yang belum ditemukan. Sementara itu, nelayan di Muara Ipaya, Kabupaten Mimika, menemukan 1 penumpang perahu yang tenggelam di Muara Migiwia, Mimika. Korban seorang PNS dan ditemukan meninggal dunia. Perahu cepat bermuatan 3 orang Jumat lalu bertolak dari Timika dengan tujuan Kampung Uta, distrik Mimika Barat. Saat melintas di Muara Migiwia, perahu jenis longboat itu dihantam ombak dan terbalik. 2 orang penumpang berhasil selamat, sedangkan seorang lagi bernama Herman tenggelam. Sabtu siang, saat tim SAR bergerak melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan nelayan. Jenazah korban dievakuasi ke Kokonau, distrik Mimika Barat, Kabupaten Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan, tahun ini jumlahnya meningkat. Tercatat saat ini ada 60 orang terjangkit HIV dan 3 diantaranya pelajar dan mahasiswa. Dan Rem 174, Anim Tiwanianggap, meminta prajurit yang baru bertugas dan ditempatkan di perbatasan Indonesia Papua New Guinea mewaspadai penyakit yang mematikan ini. Pemda Merauke saat ini tengah gencar menyosialisasikan bahaya penyakit HIV/AIDS yang hingga kini belum ada obatnya. Memang ini sedang ngetren ya, artinya HIV Merauke termasuk salah satu yang tercatat mengalami peningkatan. Tapi alhamdulillah Satgas Kina ini pada saat baru datang dan sebelum kembali mereka juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Salah satunya itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Dan dalam pembekalan baik di basis maupun di sini ya, kita penajaman dan pendalaman di sini itu ada juga salah satu materi yang tentang pengenalan ini penyakit-penyakit menular dan termasuk penyakit HIV ini. Jadi apa upaya yang harus dilakukan oleh para prajurit mulai dari tingkat perorangan sampai dengan satuan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai langkah antisipatif itu sudah kita bekalkan semuanya. Satgas TNI 511 di Biatara Yoda dan Satgas TNI 725 Woroagi akan kembali ke satuan mereka setelah bertugas di perbatasan Papua New Guinea, Indonesia selama 9 bulan. Sementara Batalion Infanteri 111 Karma Bakti dan Satgas TNI 726 Tamalatea akan menjalani tugas baru menjaga wilayah perbatasan RI dan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penambangan pasir liar di Merauke, Papua Selatan saat ini marak terjadi. Para penambang liar dengan berani menggali dan mengambil pasir di sejumlah kawasan seperti Pantai Payum, Pantai Nasai, Pantai Wendu, dan Binaloka, serta Lampu Satu. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke akan melakukan patroli dan pengawasan di kawasan yang diduga banyak penambang pasir liar. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Frans Kamijai, mengatakan banyak pihak tertentu dengan sengaja menambang pasir di daerah terlarang. Anggota yang mobile, yang mereka lihat ada yang kita curigai ketika ada mereka ini kita tahu bahwa tidak punya surat-surat, mereka lakukan pengejaran, kita periksa di jalan sesuai dengan seperti yang saya lakukan. Kalau itu melanggar kita langsung di satu unit trek ini mereka memang sudah tarik operasi karena lakukan penggalian tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pengurusan izin, terus tempat atau lokasi yang diberikan untuk mereka melakukan penggalian. Kita lakukan pengintaian, kita dapat satu yang melakukan penggalian di wilayah ring road Payung, kita lakukan penangkapan dan sudah dibawa ke kantor. Polisi Pamong Praja sudah beberapa kali menangkap penambang pasir ilegal dan sesuai dengan Perda, mereka akan didenda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan saat ini mulai merasakan dampak musim kemarau. Ketersediaan air di sumur warga sudah mulai berkurang.
Namun yang dikhawatirkan adalah potensi kebakaran hutan karena sebagian warga Merauke mempunyai kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta warga Merauke khususnya yang tinggal di pinggiran kota tidak membakar hutan karena dikhawatirkan api akan meluas dan membakar permukiman serta satwa dan jaringan listrik, PLN, dan Telkom. Benar sekali, kemarin beberapa kali perjalanan itu kami melihat secara langsung baik rumput maupun hutan itu dibakar. Jadi tujuan dari masyarakat membakar rumput itu biasanya untuk lahan-lahan pertanian. Tapi ini dapat membahayakan keselamatan dari keanekaragaman hayati yang ada dan juga jaringan-jaringan listrik maupun Telkom yang ada. Seperti kemarin kita kegiatan di Sota itu sempat hampir 5 jam mati seluruh jaringan listrik dan telekomunikasi di sana karena kebakaran rumput dan pohon itu mengakibatkan kabel listrik terbakar. Sehingga itu harus perlu perbaikan dan membutuhkan waktu sampai 5 jam. Kemarin Sota sama sekali mati. Oleh karena itu maka kita himbau masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun hutan untuk tujuan-tujuan apapun. Karena di musim kemarau ini, musim kering, ini dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang luas, sehingga dapat berdampak pada keselamatan hayati maupun non-hayati yang ada di sekitar kita. Kemarau yang diperkirakan hingga bulan Oktober berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Pemicu kebakaran sebagian akibat ulah manusia yang membuka lahan perkebunan. Akibatnya sangat fatal. Api dengan cepat meluas dan bisa mengancam permukiman warga yang letaknya berdekatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Transmigran di Kampung Harapan Makmur, Distrik Merauke, Papua Selatan, saat ini tengah bersiap menyambut HUT Kemerdekaan RI. Suasana kampung semarak dengan bendera dan pernak-pernik merah putih, walaupun jalan tidak mulus dan bertanah. HUT Kemerdekaan RI bagi transmigran yang puluhan tahun menetap di tanah Papua menjadi hiburan untuk melupakan sejenak kampung halaman. Imam Rifai, salah satu warga kampung ini, yang beberapa hari sibuk mempersiapkan acara untuk merayakan HUT Kemerdekaan. Kendati sibuk, Imam dan warga lainnya tetap rutin menjaga kampung mereka. Kegiatan siskamling ini sudah bertahun-tahun mereka lakukan. Setiap malam setidaknya ada 10 orang yang bertugas melakukan siskamling. Banyak kegiatan yaitu diantaranya untuk pemasangan atribut-atribut kenegaraan yaitu umbul-umbul, tiang bendera, pembersihan lingkungan, dan kita juga aktif untuk melakukan ronda jaga malam di pos kamling ini. Dan di sini kami bisa mengikuti kegiatan ini dengan berbagai acara, diantaranya itu dengan untuk mempertahankan keamanan ketertiban lingkungan. Karena ini di era politik sudah mendekati pemilu, jadi untuk menjaga kemungkinan kami mengantisipasi untuk menjaga ketertiban, keamanan dan lain-lain. Oleh karena itu di sini kami digerakkan dari ketua lingkungan untuk menjaga kelangsungan kegiatan tersebut. Ya, ini juga kami sudah berjalan bertahun-tahun, yaitu bukan saja karena ini 17-an saja, tetapi di kesempatan atau di momen-momen yang lain kami tetap aktif seperti ini. Sementara itu di kota Timika, Papua Tengah, semarak dengan kendaraan hias yang keliling kota dalam rangka merayakan HUT RI. Mobil lomba hias diikuti berbagai kalangan, mulai kelompok masyarakat, paguyuban, ormas, hingga Pemda Mimika. Pemilik menghiasi kendaraan seindah mungkin dengan berbagai pernak-pernik kemerdekaan agar bisa menjuarai lomba. Lomba mobil hias tahun ini lebih meriah dibanding tahun lalu. Terlihat dari antusiasme warga yang memadati jalan ingin menyaksikan iring-iringan kendaraan. Iring-iringan kendaraan mengambil start dari kantor Pemda Mimika, lalu mengelilingi kota dan kembali ke kantor Pemda di Jalan Poros SP3, Kelurahan Kuala Kencana, Timika, Papua Tengah. Muhammad Ridwan dan Igobat Momolin melaporkan dari Merauke dan Mimika.
Polres Mimika menggelar donor darah di Klinik Tribrata Polri, Jalan WR Supratman. Kegiatan donor darah ini melibatkan Bayangkari. Selain donor darah, Polres Mimika juga melakukan beberapa kegiatan seperti bakti kesehatan di lapas, bakti curhat Polwan tentang peran Polwan di tengah masyarakat. Curhat Polwan dengan masyarakat dilaksanakan di Polsek Mimika Baru bersama dengan masyarakat khususnya mama-mama. Apa harapan mereka untuk peningkatan peran Polwan di masyarakat? Kami menerima aspirasi kemudian masukan dari masyarakat terkait dengan peran Kegiatan ini menargetkan 50 kantong darah dan darah yang akan terkumpul akan disumbangkan ke PMI. Sementara di Kota Jayapura, Pemprov bekerja sama dengan PMI menggelar donor darah dengan melibatkan TNI Polri, komunitas, dan ASN Papua. Kegiatan sosial ini menargetkan 200 kantong darah yang akan disumbangkan ke PMI untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Bagi masyarakat yang sehat memenuhi syarat, silakan berdonor darah karena memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Di stok di PMI biasanya kosong, oleh karena itu jangan tunggu pada saat ini. Kalau sudah lewat 3 bulan dari donor darah, sekarang bisa langsung ke PMI di Nomor 2, saya biasa langsung ke sana. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan saat ini PMI membutuhkan 1.600 kantong darah per bulan. Di zaman kemerdekaan ini begitu banyak masyarakat kita berbagai kalangan ikut aktif donor darah. Ini juga suatu pejuang kemanusiaan untuk menolong sesama. Karena memang di Kota Jayapura PMI kita itu mensuplai ada 10 rumah sakit. Kita berharap dengan kondisi hari kemerdekaan ini masyarakat terus termotivasi untuk donor darah sehingga kebutuhan stok darah PMI selalu ada dan siap membantu masyarakat kita yang saat ini terbaring di rumah sakit dan butuh darah. Maka dengan langkah hari ini sangat membantu PMI untuk mensuplai darah ke rumah sakit yang butuh darah. Donor darah juga dilakukan di Markas Korem 174 Anim Tiwani Anggap, Merauke. Kegiatan ini disambut baik PMI Merauke yang saat ini kekurangan stok darah dan tidak bisa membantu warga yang membutuhkan darah, khususnya darah golongan O. Untuk kebutuhan darah saat ini memang mengalami penurunan, kekurangan terutama untuk darah O. Beberapa kali permintaan kami selalu mengajukan untuk agar keluarga pasien cari di luar, seperti itu. Karena untuk pendonor rutin sendiri lagi tidak ada di tempat. Kita laksanakan memang sebenarnya koordinasi baru 2 hari yang lalu dari PMI bersurat kepada kita, kemudian menyarankan kalau bisa Satgas yang sebelum pulang ini untuk masih ada di sini bisa mendapatkan darah karena stok darah di Merauke ini sudah sangat berkurang. Ya, beberapa hari yang lalu juga beberapa kali ada masyarakat yang datang ke Provos minta donor darah karena ada operasi keluarganya dan sebagainya. Sehingga ini kita sambut baik dan hari ini sebenarnya disiapkan 300 kantong dan saat ini sudah terdaftar 150 lebih. Jadi mungkin nanti pasukan yang tadi baru selesai upacara akan kita melaksanakan pemeriksaan lagi. Kalau layak berarti nanti targetnya bisa tercapai. PMI Merauke saat ini tengah bekerja keras untuk menambah stok darah dan berharap kegiatan donor darah diperbanyak karena darah sangat dibutuhkan pasien yang sedang dalam keadaan kritis. Tim Liputan melaporkan dari Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.